besarkan sedikit lebarnya. Oh. Tes 1 2 1 tekan. Saya akan pelan super. Pos besarkan. Tolong. Volume besar. Sudah maksimum. Sudah maksimum. Ya. Oke. Udahlah. Ingat padang mahsyar ya. Panas di sini cuma segini. Tenang ya. Mulai lagi nih. Dan harusnya kita sambil duduk begini yakin ini Allah sedang menatap kita. Apakah ada malaikat di sekitar kita? Pasti ya. Jadi bagi seorang mubalik sedikit atau banyak itu sama sekali tidak ada masalah, karena tujuannya sama saja, Allah ridho, benar? Kalau semangat karena banyak, tidak semangat karena sedikit, maka yang dicari jumlah. Padahal sedikit atau banyak tetap saja yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agak jauh dari Indonesia ke sini ya kan? Tapi tidak ada masalah. Walaupun yang datang hanya berdua, misalkan saya dengan Pak Geri, saya jalani juga. Karena yang menilai adalah Allah. Ini penting ya. Karena kita kalau mengharapkan sesuatu dari selain Allah akan banyak kecewa. Tapi kalau mengharapkan hanya dari Allah, gak ada yang harus membuat kita kecewa selain keburukan kita sendiri. Baik, judul kita kali ini sebetulnya Asma Allah Al-Wakil. Al-Wakil, Allah yang maha mewakili segala urusan kita. Tapi supaya lebih bagus judulnya disesuaikan dengan wajah saudara-saudara ya. Bagaimana caranya agar hidup ini Allah yang ngurus? Setuju? Ya. Kenapa Rasulullah kok suksesnya detail? Karena Rasul juga punya doa khusus. Sudah dengar dan belum doa ini? Ini hadisnya sahih riwayat Imam Nasai. Jadi Rasulullah itu selalu berdoa dengan doa ini. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Duhai Allah yang maha hidup, maha mengurus segala-galanya sendiri. Ya Qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghits, tolong saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu, tolong perbaiki semua urusan saya. Wala takilni ila nafsi tarfata aini, dan jangan serahkan kepada saya ya Allah walaupun sekejap mata. Ini ternyata rahasianya. Kita itu kalau punya persoalan dikekepin sendiri, ya kan? Dipikirin sendiri, dirasa-rasain sendiri, pusing sendiri. Benar? Sebab Allah sebetulnya tidak menyuruh kita menyelesaikan persoalan sendiri, karena Allah tahu kita serba terbatas. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tuh tiada daya, tiada upaya kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Nah, ini salah satu yang harus kita tafakuri. Kalau merasa hidup ini tertekan, berat, pusing, ruwet, boleh jadi kita megang masalah itu sendiri. Di Darul Tauhid, di pesantren ada namanya daycare, penitipan anak untuk siang. Jadi para santri karya, disebutnya santri karya, karyawan yang pesantren itu yang punya anak, bawa anaknya dititipkan ke daycare ini. Titip ya, lalu tenang kerjanya. Kenapa? Karena daycare ini dikelola profesional. Itu anak tahu bagaimana menghandle balita. Kalau anak nangis bagaimana dihibur. Kalau anak lapar
kamar disuapin dengan makanan yang aman dan cocok. Kalau anak buang kotoran dibersihkan dengan baik. Kalau anak mau main dipilihkan mainan yang sesuai. Anak diajari dengan ilmu sehingga cocok dengan kadar usianya. Kalau mau tidur dipependek atau diklonin supaya bisa tidurnya tidur yang baik. Kalau dia main dijaga supaya tidak permainan yang membahayakan. Dari jam 8 sampai jam 5 ibu tenang, bapak tenang, karena mempercayakan urusan anaknya kepada daycare. Kita nggak tenang karena diurusin sendiri sih. Allah sudah memberikan fasilitas ini kok. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusan ke Allah, bertawakal ke Allah, maka baginya akan dicukupi keperluan lahir batinnya. Doanya yang tadi itu diantaranya. Kalau doa Qur'annya surat Yunus ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini sama, tapi ini doa dari Ashabul Kahfi. Beliau dalam situasi gawat lalu minta ke Allah, diurus oleh Allah urusannya, oleh Allah dibikin tidur 300 tahun lebih diurus. Running well, benar? Halo? Ya. Setuju kan? Setuju. Sejujurnya saya umur udah 50 tahun baru tahu dalil ini juga akhir-akhir ini. Saya nyesal sekali ya, tapi udah kejadian. Kenapa saya nggak minta diurus oleh Allah? Dan sesudah menggunakan ini jauh lebih tenang dan jauh lebih beres urusan-urusan itu. Salah satunya kemarin, salah satu pesantren yang Allah amanahkan namanya Eko Pesantren di gunung, tidak ada air, sehingga harus ngambil dari mata air sejauh 3 km dan itu 900 juta sendiri tuh untuk mengalirkan air dan membeli mata air. Waduh, kita sudah pusing minta izin. Kenapa kita harus mikir sendiri? Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Serahkan ke Allah dengan bayaran khusus ya. Nanti ada bayarannya. Mau tahu bayarannya? Oh, nanti ya. Ini baru pembukaan. Masya Allah, tiba-tiba ada seorang ulama itu di sana tuh di pojok ujung masjid, kayaknya bakal ada air. Padahal ini bisa ini di gunung ya, tidak ada mata air di sana. Harus ngambil dari yang lain dengan gravitasi. Coba dibor. Alhamdulillah sekarang 1.200 meter kubik per jam keluar. Ada tuh dengan hanya dana 22 juta rupiah. Yang gak kepikir bakal ada, dan orang sana nggak pernah mikir akan ada air. Tapi Allah datangkan ulama, ulamanya yang ulama yang betulan lah ya. Artinya ulama ini memang tidak punya harapan apa-apa selain dari Allah. Beliau istiqoroh ada dan keluar air. Masya Allah. Kita ingin membangun bangunan BPU namanya Dompet Peduli Umat untuk wakaf. Tapi mahal, bangunan uang cuma 300 juta. Ingat wirid ini, doa. Tiba-tiba datang dari Bank Syariah, kami mau nyewa tempat di sini. Ya tapi bangunannya belum ada Pak. Nggak apa-apa, bayar duluan. Bayar duluan, nyewa 5 tahun cukup untuk membangun bangunan. Beres. Halo? Ada juga yang punya utang. Waduh, saya punya utang 100 juta. Jangan ngomong sama saya ya. Ada susah saya ngebayarin. Pakailah, serahkan ke Allah dengan izin Allah. Yang punya utang, saya tuh nggak tega lihat saudara, udahlah lunas aja, itu nggak akan saya tagih lagi, halal, beres 100 juta. Pasti pada pengen ya. Nah, belum doanya? Belum? Hah? Udah belum? Kalau udah saya mau selesai nih. Belum. Jadi Bapak Ibu yang baik, kenapa sih orang yang menyerahkan urusan ke Allah oleh Allah diurus?
Karena orang yang bisa menyerahkan urusan ke Allah itu orang yang tauhidnya benar. Dia tahu nih ada Tuhan, ada Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah udah nawarkan ke kita bahwa kalau kita menyerahkan urusan ke Dia, Dia akan take over semua urusan kita. Tidak banyak orang yang begitu, tidak banyak, sangat tidak banyak. Selebihnya orang ngatur aja, semau dia harus terjadi yang dia inginkan, strategi, perencanaan, ya bukan tidak boleh, tapi itu nggak cukup. Selama hidup ini aja banyak yang nggak cocok, ya kan? Saudara juga kan nggak tahu bakal tinggal di sini, ya kan? Termasuk saya juga nggak ngerti balik lagi ke sini. Tapi karena ada yang ngatur takdir, alhamdulillah. Naik kereta telat-telat juga nyampe. Ada yang ngatur. Ada yang punya anak kan di sini banyak ya. Anak satu aja udah pusing kan, benar? Anak itu di luar kendali kita tuh, makannya nggak jelas, kemana dia pergi, hatinya naksir siapa. Kalau punya remaja, punya anak perempuan, takut sama anak orang lain, punya anak lelaki, takut ngeganggu perempuan yang lain, pusing. Satu aja udah bisa bikin pusing, gimana 11? Yang ceramah ini 11 anaknya. Kalau setiap hari main BBM-an aja sama anak bisa seharian itu. Yang satu giginya mau copot, yang satu kacamata pengen diganti, yang satu lagi malas sekolah, yang satu naksir. Belum rombongan, kan keluarganya 2 rombongan Bu ya, jadi harus dipikirin. Belum pesantren, jadi kalau nggak minta tolong ke Allah mah bakal habis waktu ini. Tapi kalau mau diserahkan ke Allah harus ada bayaran. Boleh ngobrol tes. Ini habis nih Pak. Tes ya. Satu rumusnya. Jadi kalau hati yakin ke Allah, Allah janji dalam hadis qudsi, ana menggagami abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita yakin Allah bakal nolong, ditolong. Kita yakin Allah bakal ngurus, diurus. Kita yakin Allah bakal memberikan yang terbaik, diberi. Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimun bidati syudur, dan Dia mengetahui apapun yang ada di dalamnya. Maka resepnya adalah 5 us. Apa? Seperti biasa selalu pakai angka ya kan? Supaya gampang diapalin. 5 us. Apa? 5 us agar hidup Allah yang ngurus, supaya tidak terjerumus sepertiga. Yus, nggak boleh ngomong. 1. Ini bayarannya ya. Allah tidak perlu bayaran ini untuk Dia, tapi ini untuk kita. Iya, sini dulu. Rezeki itu selalu ngejar. Apa 5 us? 1 apa? Hati harus tulus. Penting ini, karena setiap ria namanya syirkul ashqor. Jadi jangan main-main dengan ria. Lawan dari tulus adalah ria, ya. Jadi kalau kita mau diurus oleh Allah, harus karena Allah dong kita melakukan apapun. Nih kita mau diurus oleh Allah, benar? Aduh ya Allah, ini tentang keluarga saya bingung, saya serahkan kepadamu. Kullahu, semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan kepada saya. Nah, kalau kita mau urusan keluarga, urusan kesehatan, urusan bisnis, urusan apapun dikealahkan, urusan jodoh dikealahkan, bayarannya adalah apapun yang kita lakukan harus karena Allah. Halo? Make sense kan? Kita ingin diurus oleh Allah, tapi kita karena selain Allah gak lucu. Kita ingin Allah ngurus semuanya, lakukanlah karena Allah, apapun lillahi ta'ala. Nanti dijelaskan. Yang kedua, ibadah harus bagus.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kita diciptakan oleh Allah buat ngabdi kepada Dia. Makanya kalau ingin diurus, ya kita disuruh apa oleh Allah, suruh ibadah yang bagus, itu perbaiki. 3, hidup harus lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Allah nyuruh kita lurus, ya lurus aja. Gak usah neko-neko. Ya. Halo? 1 apa coba? Apa? Hati harus lurus. 2, ibadah harus bagus. 3, hidup harus lurus. 4, ikhtiar harus serius. Kenapa? Karena dunia ini tempatnya ikhtiar ya. Jadi jangan sampai kita ingin tolong tapi kitanya the letoy man, the chalay boy ya. 5, tobat terus menerus. Apa? Kenapa? Karena yang bisa memperbaiki hati dari salah niat adalah tobat. Memperbaiki ibadah dari salah niat adalah salah cara, tobat. Memperbaiki perilaku adalah tobat. Jadi tobat ini semua perjuangan yang salah jadi kembali on the right track gitu. Paham kan? Dalam niat kita bisa belok-belok. Kalau dengan tobat yang salahnya diampuni oleh Allah insya Allah. Ibadah kita babak belur, tapi kalau tobat insya Allah diterima. Kalau kita jalan hidupnya kurang bagus, belok-belok dengan dosa, dengan tobat insya Allah Allah kembalikan ke jalan yang lurus. Kalau kita ikhtiarnya tidak serius, dengan tobat Allah kasih bimbingan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah bakal bantu. 1, apa? Terus. Mana ini yang bunyi, ini nggak ada yang bunyi. Apa? Terus. Ya, seperti apa sih orang yang hatinya tulus? Ikhlas seperti matahari. Yang gampangnya gitu, hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya menyinari bumi. Kasih itu kepada beta. Saya nyari perumpamaan tulus itu apa? Matahari. Matahari itu terus aja produktif, dia memberikan, menerangi kegelapan, menumbuhkan yang layu, menyegarkan orang-orang Jerman, ya kan? Waktu saya musim dingin ke sini, ada matahari, kayak laron, ya. Benar? Saya lihat bagaimana bunga-bunga tulip di Belanda dengan matahari indah, masya Allah. Berat ya, ke pantai, ke taman matahari pusing ya. Enakan musim dingin di sini semuanya rapi. Tadi mau masya Allah, askar bikin filler, ininya ceramah bagus di belakang lalu-lalu. Bisa penonton nggak lihat saya nih. Ibu-ibu yang baik, bapak yang baik, latihan tulus. Latihannya pakai 5 jangan ya. 1, kalau berbuat sesuatu jangan suka ingin diketahui orang. Ada yang boleh diketahui, tapi banyaknya mah sembunyiin aja. Kalau udah pulang dari Mekah, tidak usah tiap ada potret Ka'bah menunjuk. Nih saya di sini nih kemarin ya. Nah itu ya, nah ini ya. Dan nggak ada yang nanya sama sekali. Dan orang nggak begitu senang karena tidak ada oleh-oleh ya. Ada yang ngaji sudah 2 juz, selalu nanya, ibu udah berapa juz? Intinya sih dia akan mengeluarkan juz dia. Iya, kita suka memancing orang, intinya sih mau mengeluarkan. Ada kucing lewat, ini kucing lucu ya, bulunya panjang seperti singa. Saya sudah pernah ke Singapura gitu. Jadi intinya sih pengumumannya. Lalu beli celengan, kan biasa celengan tuh ada kelinci, ada. Ini bagus celengan kayak gajah, tau nggak? Lambang ITB seperti ini. Suami saya kan bisa gede. Jadi apa aja nanti keluarnya. Intinya sih pengumuman. Orang yang paling senang pengumuman paling susah ikhlasnya.
Apa? Status di app itu di Facebook, BB itu juga lebaism gitu ya. Panas, dingin, pusing ya. Ini kelompok-kelompok orang kufur nikmat. Iya, emangnya bisa jadi tenang dengan teriak-teriak kayak gitu? Macet, ya jalanin aja, sama sendiri. Kenapa nggak di hutan? Kenapa sih ketawanya seperti yang menjiwai gini? Iya, kenapa ya kok enak ketawa? Pasti enak. Juga mengetawain diri sendiri. Terus kan, latihlah. Tidak harus semua yang kita lakukan orang tahu. Ada yang boleh tahu, dan kalau orang tahu juga nggak apa-apa. Tapi jangan ingin selalu hal-hal yang tidak perlu orang tahu kita harus kasih tahu. Nggak usah. Nyumbang, nggak ada yang tahu juga. Allah pasti tahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui. Yang kedua, jangan ingin dilihat orang. Jadi kalau kita mau tahu ikhlas atau tidak ikhlas, gampang. Salah satu cirinya adalah kalau ada orang. Telinga saya sensitif, Bu. Jadi kalau ada yang ngobrol, saya suka menghargai yang ngobrol, diam. Nanti kata yang ngomong, kenapa diam dia? Terus kan, jadi kalau ada orang kita semangat, nggak ada orang nggak semangat, itu pasti karena orang. Jadi ibu kalau ada suami rajin, nggak ada suami cuek, itu ciri-ciri nggak ikhlas. Benar. Orang ikhlas mah nggak ngepek tuh. Ada orang, nggak ada orang, ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Karena pasti Allah lihat. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ada yang masuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa tuh ada? Siratal mustaqim. Jadi buat siapa yang bagus? Termasuk partisan ya. Lagi tahajud kan. Ya Allah. Tiba-tiba suami bangun bahagia. Jangan diawet-awet air mata. Ya. Demi ini apa-apa. Kenapa Bu? Enggak, padahal udah hilang sedihnya. Ya udah hilang sirna ya. Yang ada tinggal air mata, dan itu pun campur menguap sebetulnya. Agak banyak itu bukan air mata tobat asli ya awet-awet. Aduh, ini tuh nyari apa itu kayak gitu ya. Apa pengalaman pribadi ya? Ya kita maksudnya nyari teman ya. Kalau pakai ilmu hati mah bisa kelacak. Sekecil apapun ya, kalau hati makin peka, dia akan bisa melacak apa yang harus diperbaiki. Ayo, periksa tuh. Ada orang yang kalau dilihat orang semangat, kenapa jadi matinya? Atas persetujuan siapa? Gitu bang. Aku nggak ikut, bagaimana yang enak aja. Saya juga sama. Nah, digituin ya. Tenang. Adek, bagaimana? Ya. Terus kan, yang ketiga, latihannya adalah jangan ingin dipuji. Jadi kalau kita dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, itu jelas tuh gak ikhlas. Serius. Sepanjang kita masih senang
sekali dengan pujian dan apa yang ada di tangan orang, itu kita susah ikhlas. Kalau kita susah ikhlas, kita sama dengan nggak mau diurus oleh Allah. Jadi kita harus latihan ini. Makanya ibu-ibu kalau berpenampilan baik di rumah, nggak usah nanya ke suami, bagaimana sih mas penampilan saya. Ini kan mempersulit suami ya. Suami nanya, saya harus ngomong apa? Jujur aja, oh ini lebih gawat. Jujur gimana? Nyebut misalkan jelita tak enggak ini. Nyebut kurang jelek, kurang bagus, sakit hati. Jadi suami beban. Maka dia mengambil jalan tengah, kamu ini mirip kesemak gitu ya. Ada seorang wanita, ibu-ibu di rumahnya tuh dandan, padahal suaminya tunanetra. Tetangganya pada nanya, ibu teh apa-apaan di rumah serapi ini, pada suami ibu nggak pernah lihat ibu. Memang suami saya nggak pernah lihat saya, tapi Allah selalu melihat saya. Saya dandan supaya Allah senang, karena itu yang disukai. Terserah Allah, suami saya mau tahu atau enggak, buat saya penting Allah senang sama saya. Enak dengarnya. Kira-kira bahagia atau wanita itu? Bahagia. Orang yang senang dengan penilaian Allah itu bahagia. Acara minum itu acara yang paling dramatis tuh. Maka airnya di mana? Yang nimbanya siapa? Yang mensterilkan? Yang ngebotolin? Yang ngangkut pakai truk? Yang beli ke supermarket? Yang bawa ke sini? Yang masukin ke gelas ini? Yang sampai ke tempat saya, ke saya ini. Ini perjalanan yang luar biasa, benar? Dan setiap hari Allah memberikan air seperti itu. Makanya kalau minum itu dinikmati karena jauh sekali ini. Halo? Minum itu paling nikmat dengan syukur. Bening, sejuk, sampai ke tenggorokan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Makanya tuh lihat. Ada juga diomongin botolnya datang sekarang. Ya. Orang yang menderita sama orang yang kufur nikmat. Benar? Orang yang rasa, saya mah susah rezeki, gak mungkin. Bukan susah rezeki, susah bersyukur. Nomor berapa sekarang? Mau bahagia bu? Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Biarin aja. Orang menghina kita nggak ada masalah. Nabi Muhammad dihina tidak? Nabi Muhammad dihina tidak? Dicaci? Difitnah? Dia dihina tidak? Jadi hina tidak? Apa urusan kita dengan yang menghina? Ya, yang menghina itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah bagaimana menyikapi yang menghina dengan sikap yang mulia. Kemarin itu di suatu tempat, ini ujian bagi saya. Ini loh, kita resminya acara di sebuah negara sebelum kesini. Assalamualaikum, hadirin sekalian. Saya tidak nyangka sudah hadir hakim. Saya kira dia tuh gede.